Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron dari Semarang. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan teman-teman saya waktu pendakian di Gunung Semeru 3 tahun yang lalu, Agustus 2017. Waktu itu saya bersama 3 teman saya, si Sahrul, David, sama Tika. Sahrul sama David berangkat dari Semarang bareng saya, dan sedangkan Tika berangkatnya dari Bandung. Kita berempat berangkat itu tanggal 16 malam kalau nggak salah ya, 16 malam. Terus nyampe stasiun Malang itu kan pagi ya, pagi jam setengah 8 lah, setengah 8 pagi, jam 8 gitulah, jam 8 pagi tanggal 17. Itu masih ingat saya, 3 tahun yang lalu. Terus kita ketemu di stasiun Malang. Setelah kita berempat ketemu, kita mampir di Pujasera dulu. Pujasera kan yang di stasiun Malang kan ada, di depannya ada Pujasera ya mas. Nah itu kita istirahat di situ sambil makan-makan, istirahat. Terus di situ ada kamar mandi, kita MCK sebentar, makan dan lain-lain. Udah selesai, baru jam 10-an kita siap-siap berangkat ke Terminal Tumpang. Waktu itu Terminal Tumpang kita emang ditunggu temen ya mas. Jadi ke base campnya itu kita diantar temen. Jadi ke Terminal Tumpang tuh kita naik Grab car. Kita berempat naik Grab car, terus sampai Terminal Tumpang kurang lebih jam 11. Dari Terminal Tumpang ke base camp itu mungkin kurang lebih jam setengah 2, jam 2 kalau nggak salah. Terus singkat cerita, kita nyampe base camp Ranupane. Innalillah, mas, ramai banget mas. Sorry. Sorry ya bro, tadi pindah ke atas soalnya tadi di bawah banyak semut. Soalnya ini di alam sih, di hutan Tinjomoyo. Tadi sampai Ranupane, singkat cerita sampai Ranupane kita registrasi ulang di sana. Segala perlengkapan dicek semua, simaksi dan lain-lain. Kita berempat dicek, alhamdulillah lolos. Kemudian kita briefing, jam 2 kita briefing bareng pendaki-pendaki yang lain. Terus dan lain-lain udah komplit, udah memenuhi persyaratan untuk kita melakukan pendakian. Terus singkat itu kita senang, wah alhamdulillah sudah bisa akhirnya kesampaian ke Semeru kayak gitu, kita bilang gitu. Terus kemudian kita jalan pelan sambil cerita-cerita, sambil guyon lah kayak gitu. Terus singkat cerita, setelah kita hampir sampai ke pos Watu Rejeng itu kan suasana mau maghrib itu, adzan itu masih sedikit-sedikit terdengar gitu loh mas. Lah seharusnya kalau maghrib ketika melakukan pendakian gitu kan kita disarankan untuk berhenti ya di sisi lain untuk menghormati adzan. Terus di sisi lain tuh kata orang Jawa itu nggak elok kalau pas adzan maghrib melakukan pendakian jalan terus gitu, nggak elok lah. Lah tapi kita tetap jalan mas, kita berempat itu tetap jalan lewat Watu Rejeng itu. Aku kayak melihat kayak sosok mata menyorot gitu loh mas, merah menyala gitu, menyorot tajam ke saya. Saya lihat di balik pepohonan kayak gitu. Kan waktu itu suasananya kabut ya, hampir maghrib itu kabut ya mas. Lah itu tuh, tapi saya nggak gubris kayak gitu. Soalnya kan udah biasa kalau pendaki gunung ketemu hal kayak gitu kan, kalau bisa dicuekin aja kayak gitu. Lah terus tiba-tiba tuh yang aku kan cerita-cerita sama teman-teman kayak gitu, ngomong-ngomong, tiba-tiba yang pipi saya sebelah kiri itu nggak bisa gerak, kayak kaku gitu loh mas, kayak kaku semua. Terus nah ini kenapa ini kenapa? Terus langsung
keringatku itu tiba-tiba panas dingin, terus belakang kepala ini tuh jadi semakin berat gitu Mas. Terus aku minta sama teman-teman Sahrul, Tika sama David itu istirahat di situ, istirahat. Jadi setelah lewat jembatan terus maju sedikit itu aku minta istirahat. Setelah itu minta istirahat, aku ngatur napas, baca doa sebisa mungkin. Terus kemudian kebetulan Sahrul itu juga mainan HP lah, HP-nya itu di setel musik sholawatan yang dinyanyikan oleh Gus Dur waktu itu. Aku masih inget banget lah. Tiba-tiba tuh aku refleks Mas, refleks itu minta HP-nya si Sahrul. Aku bilang gini sama Sahrul, Rul, aku pinjem HP-mu yang sholawatan, aku mau deketin HP-mu ke kuping. Terus ya Mas, ini Mas. Setelah aku deketin HP-nya Sahrul ke kupingku yang sebelah kiri tadi yang nggak bisa gerak, sebelah kiri ini tau Mas. Nah ini tuh langsung tiba-tiba tuh aku muntah-muntah gitu tuh, sampai si Tika itu takut dan si Tika sama si David itu takut. Aku muntah itu soalnya muntah-muntah ya gimana ya agak banyak juga sih Mas. Nah terus, Mas Imron kamu nggak apa-apa, si Sahrul kayak gitu, nggak apa-apa Rul. Terus aku ditolongin Sahrul, aku minta istirahat sebentar. Terus habis itu setelah saya pulih, terus kita jalan lagi itu kita ke Ranukumbolo lah, jalan ke Ranukumbolo. Terus malam kita nyampe ke Ranukumbolo itu malam, mungkin sekitar jam setengah 9 kita nyampe Ranukumbolo. Terus kita dirikan tenda di situ, kita sama teman-teman dirikan tenda, terus makan. Habis makan kita ya tidur soalnya kan perjalanan masih panjang. Terus kemudian keesokan harinya kita jalan dari Ranukumbolo naik ke Oro-Oro Ombo, terus dari Oro-Oro Ombo sampai ke Kalimati. Sampailah kita ke Kalimati mungkin jam 3 sore kita nyampe Kalimati ya Mas. Nah waktu itu kan badan saya tidak enak ya, jadi setelah sampai Kalimati kita diriin tenda, bukan diriin tenda, kita makan dulu. Jadi diriin tenda itu belakangan, kita makan dulu soalnya badan kita semua udah lemes kayak gitu, terutama saya tuh drop. Nah terus habis makan, terus kita semua berempat diriin tenda. Habis diriin tenda, saya dan teman-teman itu berencana untuk mengambil air di sumber mani. Terus berhubung saya sakit drop waktu itu, saya memilih jaga tenda, dan teman-teman si Sahrul, Tika sama David itu yang nyari air di sumber mani lah kayak gitu. Nah terus singkat cerita, teman-teman datang, terus aku tidur. Soalnya kan nanti malam kan kita juga mau summit attack ya Mas. Summit attack tuh rencana kita emang jam 1 pagi dini hari lah kita rencana summit attack. Nah kebetulan kan karena badanku drop, jadi tidur aku kan agak awal ya Mas. Jadi jam 11 tuh aku bangun. Jam 11 tuh aku udah bangun, teman-teman masih pada tidur, aku malah bangunin teman-teman dulu. Setelah aku bangunin teman-teman, kita prepare, terus kita jam 1 persis kita naik. Kebetulan pada hari itu tanggal 18 Agustus itu banyak rombongan pendaki-pendaki lain yang juga summit attack jam segitu Mas. Terus kita jam 1 naik dari Kalimati ke Puncak Mahameru. Kita nyampe Mahameru itu jam 9 kalau nggak salah. Lama banget ya Mas. Wah, alhamdulillah nyampe Puncak Mahameru, Sangar, atap Jawa. Kita bersyukur waktu itu Mas, itu masih lancar, nggak ada apa-apa. Kita sampai Puncak Semeru nggak ada apa-apa. Terus kita istirahat di puncak itu, kita berempat 2 jam. Jam 11 persis kita turun, nyampe Kalimati lagi itu jam setengah 1. Jam setengah 1 kita istirahat, setengah 1 siang kita istirahat, terus makan. Ini nggak lama kok, nggak lama. Setelah makan kita langsung packing beres-beres untuk menuju ke base camp Ranupane langsung. Soalnya kan besok harus
ngejar kereta kita. Nah, kebetulan kan kita semua juga masih kerja gitu, jadi nggak ada waktu banyak. Nah terus kemudian kita jalan dari Kalimati itu sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. 1:30 jalan dari Kalimati, terus nyampe Oro-Oro Ombo. Nah waktu Oro-Oro Ombo ini kan sebelum nyampe ke Ranukumbolo ini kan naik ya mas, naik terus dari atas kan kelihatan Ranukumbolo gitu. Terus kita nyampe atas sebelum Ranukumbolo yang di atas itu mas, setelah Oro-Oro Ombo, kita berempat itu ngelihat kayak di permukaannya Ranukumbolo itu kayak seperti membelah, tapi bukan membelah seperti yang kayak Nabi Musa itu, bukan loh, cuman seperti ada yang lewat gitu loh. Jadi kan bekasnya kan lihat Ranukumbolo kan kalau nggak ada angin nggak ada apa itu kan tenang. Lah kita berempat tuh bertanya-tanya, bagus ya, tapi kok bisa gitu kenapa ya? Terus kita tanya-tanya, saling bertanya-tanya gitu tuh. Terus Sahrul nyeletuk, mas itu tadi mas, jadi tuh tadi pas kita di Oro-Oro Ombo itu aku ngelihat badan ular, tapi kepalanya itu nyampe Ranukumbolo, jadi panjang kayak gitu. Katanya kepalanya itu kembar, jadi ada kepala dua, jadi kayak naga itu kepala dua, tapi badannya itu nyampe Oro-Oro Ombo gitu lah. Terus Sahrul tarik lah itu naga yang berkepala dua itu ditarik Sahrul, katanya Sahrul gitu. Nah setelah itu tuh aku sama si Tika sama si David itu langsung marahin Sahrul, lah kamu itu neko-neko dulu, udah biarin aja kayak gitu, nggak usah kayak gitu ah nggak apa-apa mas, soalnya unik kok, malah bilang gitu, sekarangmu lah nyayal kan dandanmu. Ya wes lah. Terus kita jalan, waktu itu kan nyampe Ranukumbolo kan jam 2 ya, jam 2-an itu ya. Terus kita langsung jalan, kita nggak mampir ke Ranukumbolo, kita cuman langsung jalan aja, jalan terus hampir nyampe base camp itu hampir jam 5 sore mas, hampir jam 5 sore itu mau nyampe base camp. Setelah lewat pos 1 tuh, lewat pos 1 ke base camp itu kita nggak nyampe mas, jadi lama, kayak kita tuh diputer-puterin. Kita waktu itu panik, waktu nyampe setelah pos 1 itu panik, kok nggak sampai-sampai. Teman-teman bilang, mas kita kok muter-muter ya jalannya ya. Enggak, aku selalu berusaha berpikir positif waktu itu, soalnya kan aku mesti kalau jalan di depan, kalau di belakang itu aku juga takut sebenarnya. Makanya aku lebih senang di depan mas. Nah terus aku berusaha berpikir positif, menenangkan teman-teman, udah santai aja, ini emang sebentar lagi nyampe, aku bilang gitu sama teman-teman. Nah, tapi kok aku ngerasa kok emang ada yang ganjil, emang kita itu muter-muter di tempat yang sama kayak gitu, kok nggak nyampe base camp gitu, kok jalan yang biasanya dibuat lewat truk muatan gitu kok nggak ketemu. Nah terus kita kan bingung, terus langsung kita memutuskan untuk istirahat sebentar. Waktu itu istirahat sebentar, terus aku menyarankan sama temen-temen baca doa lah sebisanya biar dikasih selamat kayak gitu. Terus aku, Sahrul sama David nyalain sebatang rokok lah biar nenangin pikiran. Si Tika ya diem aja. Terus aku tiba-tiba tuh pas lagi ngerokok tuh keinget pesan orang tua kayak gitu, nang kalau kamu kesasar neng gunung atau istilahnya ngeinjek oyot mimang kayak gitu kan, istilahnya orang tua itu kan oyot mimang, itu tuh kalau bisa tuh sepatunya dilepas, terus telapak kakimu tuh biar nempel ke tanah. Jadi filosofinya dari tanah kembali ke tanah, dan minta petunjuk sama sing gawe urip ben dituduhke dalan sing lurus, istilahnya biar nggak tersesat kayak gitu. Nah terus tiba-tiba setelah itu aku bilang sama teman-teman suruh ngelepas sepatunya semua. Oke, dilakuin sama teman-teman. Habis itu udah, terus sambil baca doa sebisanya. Terus habis itu sesudah ngelakuin itu kita pakai sepatu semua, terus ngabisin udut, terus kita jalan lagi, siap. Terus langsung kita berdoa moga-moga ndang tekan base camp kayak gitu. Nah terus belum sampai 10 langkah kita jalan itu langsung kita ketemu jalan yang
yang mau nyampe ke base camp itu Mas. Lah anehnya kok di situ, anehnya di situ kita langsung kita bilang bareng-bareng alhamdulillah akhirnya nyampe base camp. Wah, terus kita marahin Sahrul. Terus ya intinya kayak gitulah Mas. Oh, ya begitulah Mas cerita saya dan teman-teman waktu di Semeru. Kalau percaya atau enggak, saya kembalikan ke masing-masing. Soalnya bohong itu juga nggak ada untungnya buat saya dan teman-teman. Ya, kalau ada salah kata dan mungkin atau perlakuanku yang kurang menyenangkan sama teman-teman waktu di Semeru, kami semua minta maaf ya Mas. Terima kasih.